Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin menjelaskan tentang judul yaitu pengembangan sistem informasi. Yang kami hormati yaitu dosen pengampu kami yaitu Bapak Muhammad Irfan Nasution SMM. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jeki Mahdar, NPM 20051603122. Dan teman-teman saya yang kedua yaitu ada Sapridayani Arahap, yaitu NPM-nya 251606298. Yang ketiga ada Giadut Nurjannah dengan NPM 251603117 dan Muhammad Rizky Dermawan NPM-nya 251602288. Baiklah, untuk marilah kita menjelaskan yang pertama tentang pengembangan sistem informasi yang dibacakan oleh Sapridayani Arahap. Bersama kita bisa, bersama kita raih kejayaan bersama. Ini materi kami, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang, dan juga pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dalam memanfaatkan peluang yang ada. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan dalam memperbaiki sistem yang telah ada. Dalam mengembangkan sistem informasi, terdapat model yang akan digunakan oleh seorang pengembang sistem atau analisis sistem, di mana model itu ditujukan sebagai petunjuk acuan yang digunakan dalam pengembangan sistem. Maka itu seorang pengembang sistem haruslah memahami metodologi, pendekatan, serta model dan juga teknik penggunaan dalam mengembangkan sistem. Seperti model konvensional yang kerap kita kenal dengan sebutan SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana SDLC ini merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC hadir untuk membantu kamu dalam pengembangan produk. Tujuan untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi atau melampaui harapan klien sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap SDLC. Tahap-tahap SDLC ini ada 5, yaitu planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada design, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada maintenance. Untuk planning, yaitu mengidentifikasikan dan memprioritaskan sistem informasi yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta mempertimbangkan yang tersedia dan siapa yang akan melakukannya. Sedangkan analisis, yaitu penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh dalam komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada, serta untuk mencari kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sedangkan kalau desain itu dia berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaatnya itu yaitu memberi gambaran rancangan bangunan atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer dalam membuat aplikasi. Lanjut, yang keempat itu ada implementasi. Sebelum implementasi, lakukanlah persiapan secara matang mengenai perangkat keras, perangkat lunak, ruangan, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kelima ini ada maintenance, yaitu tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan kelancaran dan penyempurnaan sistem yang dioperasikan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu model waterfall. Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis yang berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering disebut dengan classic life cycle atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970 yang dianggap sehingga seni dianggap kuno. Tetapi model ini paling banyak digunakan dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Yang ketiga ada model prototype. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototype. Nah, pernahkah kalian jika kalian ingin membeli sesuatu misalnya,
misalnya ingin membeli sebuah handphone. Nah, kalian itu tidak tahu bagaimana bentuk fisiknya ataupun speknya, atau bisa aja kalian tahu spek dari HP tersebut tapi kalian tidak tahu bentuk fisiknya bagaimana. Nah, maka dari itu banyak perusahaan gadget ataupun gawai yang membuat terlebih dahulu prototipe dari suatu gadget tersebut sebelum dipasarkan. Nah, lalu apa sih prototipe itu? Nah, prototipe berasal dari kata Latin, yaitu proto yang berarti asli dan types yang berarti bentuk. Jadi prototipe itu adalah suatu produk ataupun sistem informasi, sebuah sistem informasi yang biasanya dibangun ataupun bertujuan untuk demonstrasi atau bagian dari proses pembangunan. Nah, prototipe itu biasanya dilakukan secara bertahap. Nah, prototipe yang saya ingin bahas kali ini adalah prototipe yang dilakukan secara cepat, yaitu pengembangan perangkat lunak yang dibuat secara cepat dan bertahap, sehingga dapat segera dievaluasi oleh calon pengguna ataupun calon klien yang dengan metode ini pengembang dan juga klien bisa saling berinteraksi selama proses pembuatan prototipe. Nah, ada banyak jalan untuk menuju hal ini, termasuk dalam pengembangan aplikasi nih, dalam pengembangan aplikasi digital. Nah, ada dua cara yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama itu Rapid Prototype dan yang kedua itu adalah RAD, yaitu Rapid Application Development. Nah, yang pertama itu adalah Rapid Prototype. Nah, Rapid Prototype ini gampangnya bisa kita sebut merupakan suatu proses pembuatan prototipe yang produknya dibantu oleh mesin dan biasanya ini membentuk produk yang 3D, 3 dimensi secara otomatis tanpa melalui proses manual ataupun melalui tangan. Jadi biasanya sering kita lihat kayak produk-produk yang kayak di print gitu, tapi printnya itu 3 dimensi, bukan 2 dimensi lagi, tapi udah berwujud satu produk tapi melalui suatu sistem informasi. Nah, itu bisa produk 3 dimensi tersebut melalui suatu komputer gitu ataupun produk elektronik yang dapat secara cepat ataupun secara singkat membentuk prototipe ini menjadi 3 dimensi. Nah, yang kedua yaitu RAD atau Rapid Application Development, yaitu aplikasi yang digunakan ini adalah RAD, yaitu Rapid Application Development. Nah, Rapid Application Development ini adalah metode ini sering dipakai pada saat ini. Kenapa? Karena metode ini menekan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang digunakan bisa berkembang dan diperbaiki secara cepat. Nah, sangat cocok sekali buat zaman sekarang yang bisa dapat digunakan sesuai kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang sangat cepat ini. Jadi RAD ini sangat cepat dan sangat cocok digunakan untuk zaman sekarang ini yang perkembangan digital yang begitu cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan memaparkan review jurnal. Memahami kelanjutan analitik bisnis dalam proyek pengembangan sistem informasi yang gesit, perspektif konfirmasi ekspektasi. Subjek penelitian, 153 responden yang bekerja di proyek ISD, tangkas dan dianalisis menggunakan teknik pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial atau PLS-SEM. Tujuan penelitiannya, menguji bagaimana ekspektasi dari bisnis analitik atau BA oleh anggota tim pengembangan sistem informasi atau ISD
yang gesit mengaruhi persepsi mereka, dan penggunaan BA yang berkelanjutan dalam proyek ISD. Metode penelitiannya menggunakan teknik pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial atau PLS-SEM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajer proyek ISD perlu memastikan bahwa anggota tim mereka menganggap sistem BA yang diadopsi berguna untuk pekerjaan mereka dan kompatibel dengan semua teknologi lain yang mereka gunakan untuk melakukan tugas sehari-hari. Selanjutnya, perspektif tentang integrasi pengetahuan dalam tim lintas fungsi dan dalam pengembangan sistem informasi. Subjek penelitian, sebanyak 22 responden adalah anggota CFT dalam pengembangan sistem informasi dalam 7 lembaga pemerintah Flemish. Tujuan penelitiannya untuk memberikan wawasan tentang sudut pandang anggota tim lintas fungsi CFT tentang integrasi pengetahuan. Metode penelitiannya menggunakan metodologi Q. Hasil penelitian, berdasarkan studi Q kami di antara 22 responden yang bekerja di CFT di 7 lembaga administrasi pemerintah Flemish, kami mengungkapkan 3 perspektif berbeda tentang integrasi pengetahuan dan rentang batas pengetahuan. Perspektif yang berbeda ini menunjukkan bahwa sejauh mana anggota tim menganggap batas pengetahuan dalam CFT sebagai penghambat integrasi pengetahuan berbeda, dan ini sering terkait dengan orientasi disiplin. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lintas fungsional konfigurasi tim memiliki implikasi penting untuk pengembangan model mental tim bersama dan untuk kinerja kognitif tim. Baik, sekian review jurnal yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada Ahmad Jaki. Sekian dari penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang pengembangan sistem informasi. Apabila ada kesalahan, kata atau perbuatan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila teman-teman suka pada penjelasan kami ini, bisa Anda like di YouTube kami ini. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.